kemudian 2025. Nah, 2025 performanya itu seperti ini, kemudian 2026 performanya itu seperti ini. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mencoba mereview ya copy trading yang ada di broker XM tahun 2026 ya guys ya. Jadi ini juga merupakan video update ya guys ya, dimana di video sebelumnya mungkin teman-teman bisa melihat bahwasannya tampilan XM itu masih tampilan lama ya, dan untuk tampilan saat ini itu tampilan XM itu udah yang terbaru ya guys ya. Jadi kalian bisa cek di sini ya, tampilan XM itu udah yang paling baru. Dan untuk bisa mengakses fitur copy trading XM ya teman-teman, silahkan login dulu ya ke akun XM kalian masing-masing, atau buat teman-teman yang belum punya akun di broker XM ya, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar di broker XM itu ada di deskripsi video di bawah ini. Nah, setelah teman-teman udah punya akun di broker XM, nah kalian bisa langsung login aja ke akun XM kalian ya, dan setelah login maka tampilannya itu bakal seperti ini. Nah, kemudian ya untuk bisa mengakses fitur copy trade-nya, teman-teman tinggal klik aja menu lebih banyak. Nah, kemudian teman-teman bakal diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, di sini untuk fitur copy tradingnya itu ada di bagian populer. Nah, di sini ya ada tulisan copy trading. Nah, teman-teman tinggal klik aja fitur copy tradingnya. Nah, kemudian kalian bakal diarahkan ke halaman ini ya. Jadi untuk tampilan copy tradingnya juga bisa dibilang udah baru ya guys ya. Udah lumayan berbeda dengan tampilan copy trading di XM tahun sebelumnya ya, waktu menggunakan tampilan yang lama. Oke, nah kita akan bahas satu persatu ya guys ya, menu-menu ataupun fitur-fitur yang ada di copy trade XM ini. Nah, yang paling atas itu ada tulisan buat investor ya. Jadi di sini ketika teman-teman ingin membuka akun investor ya, ataupun ingin menjadi investor di copy trading SM ini, teman-teman itu harus membuka akun investor terlebih dahulu. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja menu buat investor ya. Nah, kemudian kalian tinggal klik aja di sini ya, saya menyatakan bahwa ya. Kemudian kalian bisa masukkan kode mitra di sini ya. Kalian klik aja masukkan di sini. Nah, kalian masukin aja kode mitranya H286H. Nah, seperti ini. Kalau udah, kalian tinggal klik buat akun investor. Nah, cuman ya, di video kali ini kita nggak akan bahas ke sana dulu ya. Kita nggak akan bahas secara spesifik dulu bagaimana cara menjadi investor di broker XM ini. Kita akan bahas semua fiturnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk bagaimana cara jadi investornya, bagaimana cara jadi master penyedia signalnya, nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Jadi di video ini kita bakal jelaskan terlebih dahulu semua fiturnya yang ada di copy trading ini. Oke? Nah, kemudian ya di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat di sini itu ada tulisan unggulan ya, performa terbaik ya, kemudian juga ada rasio menang tinggi ya, dana dimiliki tertinggi. Nah, ini merupakan filter-filter yang membantu kita sebagai investor ya untuk bisa mendapatkan master-master unggulan ataupun master-master pilihan yang ada di broker XM ini ya. Jadi supaya lebih jelasnya saya bakal jelaskan aja ya satu persatu dari filter ini ya. Nah, untuk yang pertama yaitu filter unggulan. Nah, filter unggulan ini apa ya? Ini bisa dibilang adalah filter yang bisa kita gunakan untuk bisa mencari master yang performanya itu cukup stabil ya, kemudian banyak di copy oleh investor dan memang layak direkomendasikan untuk teman-teman pemula ya. Jadi kalau kalian pilih filter ini memang cocok buat yang mau langsung pilih tanpa ribet-ribet analisa ya. Jadi kita bisa melihat misalnya salah satunya yang paling atas ini si Grid Sentinel ya, JP225 Cash, di mana untuk grafiknya itu melandai seperti ini ya guys ya, melandai ke atas ya. Kemudian kita bisa melihat dana pribadinya ya, diinvestasikannya, minimal investasinya, jumlah investor dia saat ini, dan biaya tradingnya penurunannya berapa. Nah, kita bisa lihat langsung secara detail di sini ya. Dan untuk masing-masing indikator ini nanti kita bakal jelaskan satu persatu ya guys ya. Jadi ini sebagai gambaran aja ya.
Jadi kalau kita pilih yang unggulan, maka tipe-tipe master trader seperti inilah yang bakal diberikan oleh XM kepada kita. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah performa terbaik. Nah, performa terbaik ini ya di ranking itu berdasarkan profit ataupun return tertinggi ya. Contoh misalnya returnnya itu 100%, 200% ya. Jadi returnnya itu cukup tinggi ya guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat yang paling atas ya, ini return tertingginya adalah si Star Trader, di mana tingkat returnnya itu 9.153% guys ya. Jadi biasanya ya kalau return tinggi seperti ini biasanya resikonya juga bakal tinggi. Nah, ini juga harus teman-teman pikirkan ya sebagai seorang investor, karena kalau misalnya dia bisa mendapatkan return setinggi ini, maka otomatis resikonya juga bakal sangat membahayakan kita ya. Nah, jadi ini tipe-tipe master seperti ini itu adalah tipe-tipe yang kalau misalnya kalian pengen cari profit besar, nah cocok nih ya kalian follow master seperti ini. Nah, tapi kalian juga harus siap dengan resikonya, oke? Nah, kemudian untuk filter yang selanjutnya yaitu di sampingnya ya ada rasio menang tinggi. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau rasio menang tinggi ini itu versi lebih spesifik dari filter sebelumnya ya, dimana kita kalau klik rasio menang tinggi ini kita bisa mendapatkan trader ya ataupun master trader dengan win rate paling tinggi ya. Nah, untuk win rate paling tingginya berarti si Star Trader ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bakal bedah ya secara detailnya mengenai si Star Trader atau Master Trader lainnya. Nah, kemudian untuk yang keempat ya itu ada filter dana dimiliki tertinggi. Nah, dana dimiliki tertinggi ini ya ini adalah trader ya ataupun Master Trader dengan modal pribadi paling besar. Nah, kalian bisa lihat si Win 56165 ini modal dia itu adalah 157.000 dolar ya. Nah, kenapa filter ini penting? Karena ya kalau master trader dengan modal yang besar ya biasanya mereka lebih serius ya. Kenapa? Karena mereka pakai uang pribadi yang cukup besar guys ya. Jadi ini merupakan filter yang menurut saya cukup bagus juga ya. Kenapa kita bisa mencari master trader yang lebih terpercaya ya? Karena memang mereka tradingnya serius menggunakan dana pribadi yang cukup besar. Nah, kemudian ya di sampingnya itu ada resiko rendah ya. Di sini itu maksudnya adalah master-master yang dengan strategi risk kecil ya. Jadi bisa jadi drawdown-nya itu kecil ya. Kemudian growth pelan tapi stabil ya. Cocok buat investor konservatif ya. Tapi ya ada tapinya guys ya. Nggak selamanya master seperti itu ya. Berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya buatkan videonya juga ya. Kadang ada master yang 5 bulan pertama ya itu cukup konservatif ya. Dia itu trading santai gitu ya. Profitnya pelan tapi pasti. Nah, tapi di 1 sampai 2 bulan berikutnya tiba-tiba dia agresif. Nah, ada master-master seperti itu. Nah, ini juga perlu teman-teman pertimbangkan lagi nih ya. Jadi resiko rendah itu bukan berarti si masternya ini bakal resiko rendah selalu ya, tapi kita harus lihat dulu ke depannya bagaimana prospek dia. Apakah dia memang udah berpengalaman, misalnya dia udah 2 tahun nih ya dia trading dan tetap menggunakan resiko yang sama. Nah, berarti itu bagus. Tapi kalau dia misalnya baru 2 bulan, 3 bulan, nah itu artinya kita harus melihat dulu ke depannya apakah dia bakal konsisten seperti itu atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada penurunan rendah. Nah, penurunan rendah ini ya itu berdasarkan drawdown nih biasanya ya, drawdown kecil ya. Jadi simpelnya itu ketika penurunan saldonya ini dihitung saat dia loss ya. Jadi kalau katakanlah drawdown 10% itu artinya ya masih aman lah ya. Tapi kalau drawdownnya itu udah sampai 30%, ya 40%, 50%, nah itu udah bahaya. Nah, ini kayak Komorebi ini ya, dia ini kan drawdownnya masih 5%. Nah, artinya ini masih aman lah ya, tidak terlalu berbahaya. Oke. Nah, kemudian di sampingnya itu ada yang biaya rendah. Nah, biaya rendah ini ya artinya si master tradernya ini dia itu mengambil fee-nya ya kecil ya guys ya. Ini contohnya si Steady Grow, dia cuma ambil biaya 10% gitu ya. Dan biasanya paling kecil itu ya 10% ya kalau setahu saya ya di XM ini. Oh, ada juga nih ya yang biayanya itu 5%. Nah, jadi biayanya ini paling kecil 5% ya di XM ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang biayanya 5% seperti si supply and demand ini, nah artinya ketika kalian profit ya, misalnya minggu ini teman-teman profit 100 dolar, nah maka 5 dolarnya ini sebagai fee trading untuk si masternya. Jadi keuntungan bersih kalian itu 95 dolar. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sampingnya ada paling populer. Nah, kalau paling populer ini ya, ini dihitung berdasarkan dari banyaknya follower ataupun investornya ya.
Jadi kalau kita pakai filter ini, kita bisa melihat si Watcharin Trader nih ya, dia itu udah di-follow oleh 485 orang ya. Jadi total investornya itu yang paling banyak ya guys ya, total investor ya. Nah, sedangkan kalau yang di sampingnya yang terbanyak diinvestasikan ya, ini itu dihitung bukan berdasarkan jumlah investornya, tapi berdasarkan dana yang diinvestasikan ya. Kalau si FX Ican ini ya, FX Cihan ini dia udah diinvestasikan ya. Jadi total dana yang dia kelola itu adalah $414.000 ya. Dari total 253 investor. Oke, jelas ya. Jadi dana yang paling besar dikelola oleh si FX Cihan ini. Kemudian di bagian sampingnya ada daftar pantau. Nah, ini ya kayak list-list master trader yang kita simpan ya. Jadi di sini karena saya nggak ada simpan apapun ya dia nggak ada yang muncul gitu ya. Kemudian di sampingnya ada semua. Nah, ini ya semua master trader lah ya. Oke. Jadi itu ya beberapa filter yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan kira-kira master mana yang ingin kalian follow ya guys ya. Nah, kemudian ya di sini kita bakal membahas salah satu master trader ya guys ya. Contoh misal kita bakal membahas master trader ini nih ya, si Star Trader di mana untuk returnnya itu dia paling tinggi ya. Jadi kita coba klik aja sekali di profil dia si Star Tradernya. Ya ini supaya teman-teman paham ya bagaimana cara melihat ataupun memahami beberapa data ini ya. Nah, jadi ya si Star Trader ini dia untuk bio manajernya itu nggak ada ya, deskripsinya juga nggak ada dan dia bilang di sini dia manusia ya. Jadi dia bukan bot ya guys ya. Dan informasi pentingnya adalah di sini untuk leverage yang dia pakai adalah 1/300 dan ada biaya 25% ya. Jadi setiap teman-teman untung 25%-nya itu untuk biaya fee-nya dia ya. Lalu ada minimal investasi ya $80. Jadi kalau kalian pengen invest di dia, minimalnya itu $80. Di bawah itu nggak boleh ya ataupun nggak bisa. Dan total yang diinvestasikan di bawah naungan dia saat ini adalah $40.876. Oke. Nah, kita juga bisa melihat performa dia selama 30 hari ya guys ya. Dimana dalam 30 hari dia udah profit 9.153% ya. Kalau kita ubah misalnya ke all time ya. All time dia itu adalah 9.950%. Nah, artinya dia ini masih sangat baru ya guys ya. Dia master yang masih sangat baru. Kemudian kalau kita klik resikonya, di sini untuk nilai resikonya dia tinggi ya. Jadi kalau 10 itu tinggi ya. Ini kan tulisannya 10 ya. Nah, jadi kalau dia 10 itu tinggi ya secara resiko dan kalau rendah ya misalnya 1, 2 itu secara resiko dia rendah ya guys ya. Dan kalau kita klik yang di bagian nilai resiko ini juga dijelaskan sama si XM-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya nilai resikonya. Kalian bisa pelajari sendiri lah ya. Tapi ya intinya ya seperti yang saya bilang tadi, untuk nilai risiko ini itu tidak tetap ya. Jadi kadang bisa jadi 5 bulan pertama si masternya ini nilai risikonya itu kecil. Bisa jadi nanti dia agresif ya. Atau di awal misalnya dia agresif tapi kemudian entar dia bakal konservatif. Nah itu bisa jadi seperti itu. Oke. Nah kemudian untuk frekuensi trading juga dijelaskan nih ya bahwasannya si master ini itu sangat agresif ya. Jadi dalam 7 hari dia open 593 trading ya ataupun posisi, kemudian 15 hari 593 posisi ya. Jadi benar-benar sangat agresif nih ya untuk si master ini nih open posisinya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat drawdown maksimum dia ya itu di 0,69%. Artinya drawdownnya ini untuk saat ini ya itu sangat kecil ya. Kemudian rata-rata durasi tradingnya itu dia cuma 7 menit ya. Durasi open posisinya rata-rata profitnya $3, rata-rata ruginya itu $11. Nah, artinya ini kalau di kalkulasi ya, itu berarti sekitar 1/3,5 ya. Jadi setiap dia trading, profit dia pasti $3,61 rata-ratanya ya, dan setiap dia rugi itu di $11. Nah, kemudian ada waktu drawdown-nya juga ya. Waktu drawdown max-nya itu di 19 bulan 3 dan rasio Sharpe ya. Rasio Sharpe itu ukuran seberapa bagus profit dibandingkan resikonya. Artinya ya kita bukan cuma lihat profitnya aja tapi kita lihat itu profit didapat dengan resiko besar atau kecil. Ya, jadi rumusnya itu ya kalau misalnya profitnya itu besar ya, tapi resikonya juga besar. Nah, maka rasio Sharpe-nya itu bakal kecil seperti ini ya, yaitu 0,48. Nah, tapi kalau misalnya profitnya itu besar, nah kemudian resikonya itu kecil, nah biasanya dia bakal di atas 2 ataupun di atas 3 ya. Jadi kalau rasio Sharpe-nya itu kecil seperti ini artinya ini berbanding lurus ya antara profitnya dengan resikonya
ya. Dan ini juga bisa kita lihat langsung di bagian rata-rata profit dan rata-rata kerugiannya. Ini juga udah mencerminkan semuanya, oke? Nah, kemudian di bagian bawahnya ini kita bisa melihat tradingannya dia ya. Jadi di sini itu kita udah jelas melihat bahwasannya dia ini masih baru ya. Jadi dia baru trading itu di bulan Maret dan total pengembalian 9.153%-nya itu juga langsung di bulan Maret ya, di 1 bulan pertama ya. Oke, jelas ya. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi di sini kita juga bisa melihat alokasi asetnya ya. Jadi 100% dia trading di komunitas ya. Kemudian di bagian portofolio juga kita bisa melihat transaksi yang udah ditutup ya guys ya. Ada US 100 cash ya, ada US 30 cash ya. Ini beberapa pair yang dia sering tradingkan ya guys ya, dan biasanya dia open itu di 0,1 lot. Dan kalau kita klik menu terbuka ya, saat ini itu dia tidak memiliki open posisi yang sedang terbuka. Oke, jadi itu ya bagaimana cara melihat statistik dari seorang master trader di broker XM. Dan di sini saya contohkan menggunakan Star Trader ini ya, bukan berarti saya merekomendasikan dia ya. Di sini saya tidak merekomendasikan dia ya guys ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan kalau saya pribadi ya biasanya bakal mencari master yang pengalamannya itu udah banyak ya. Jadi ini penuh nih ya. Kita bisa melihat performa dia itu penuh. Contoh ya, coba kita cari master lain yang memang pengalamannya itu udah banyak ya. Kita coba cari aja yang terbanyak diinvestasikan lah ya. Misalnya si FX Ichan ya, coba kita cek dia apakah dia sudah punya track record yang cukup panjang atau belum. Nah, ternyata belum juga ya. Dia baru 2 bulan juga nih ya. Ini coba kita cari master lain ya guys ya, yang paling populer lah ya. Coba kita cek paling populer si Watch Harin Trader ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, coba ya kita ke 2025. Nah, bener ya. Kalau si Watch Harin Trader ini coba kita ke 2024 ya. Nah, dia udah punya porto yang cukup banyak ya guys ya. Jadi dia itu dari tahun 2024 di bulan Maret ya. Jadi dari bulan Maret dia trading, bulan April 2024. Nah, kita bisa melihat juga drawdown-nya ya, sempat di minus 31. Kemudian kita bisa lihat sendiri lah ya di sini ya. Kemudian 2025. Nah, 2025 performanya itu seperti ini, kemudian 2026 performanya itu seperti ini. Nah, jadi di sini kita udah bisa mendapat gambaran ya bagaimana kualitas dari si Watch Harin Trader ini ya. Jadi di sini kita udah jelas ya, kita udah tahu bagaimana semuanya selama 2 tahun lebih. Nah, sementara kalau tadi yang pertama tadi itu ya, itu dia baru 1 bulan guys ya. Jadi menurut saya itu tidak direkomendasikan ya. Dan sedikit info saja ya, kalau memang teman-teman itu tertarik ingin memfollow master copy trade ya, saran saya dananya itu kalian pecah-pecah ya. Contoh, dana kalian itu $1.000. Nah, itu kalian pecah ke 10 master. Ya, jadi masing-masing master itu cuma $100 ya. Jangan taruh semua dana kalian di satu master karena resikonya itu bakal jauh lebih besar ya. Jadi kalian pecah-pecahin aja saldonya $10.000 misalnya ke 10 master. Oke. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai cara membaca data dari masternya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada menu portofolio ya. Nah, di menu portofolio ini ya, kalau memang teman-teman nantinya itu sudah memfollow seorang master trader, nah maka nanti akan muncul master yang kalian follow di sini ya. Jadi untuk penjelasan ini lebih detailnya nanti bakal kita bahas ya di video khusus. Dan di sampingnya itu ada menu manajer strategi ya. Nah, di menu manajer strategi ini ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin menjadi master di broker XM ya, kalian bisa membuka akun masternya ya. Di sini saya juga udah sempat ataupun pernah membuka satu akun master ya, dimana ini tes akun ya guys ya, dimana biayanya saya setting 30% ya dan sebagainya ya. Jadi nanti kita juga bakal bahas video bagaimana cara menjadi master di broker XM. Dan kalau kalian butuh tutorialnya ya, kalian bisa komentar aja di bawah, Bang lanjutin videonya gitu ya. Nanti bakal saya buatkan video lanjutannya. Oke? Jadi saya rasa demikian aja ya teman-teman video kali ini. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap seputar broker XM ya, kalian bisa cek aja video playlist seputar broker XM yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Karena di video playlist tersebut udah saya buatkan puluhan video terkait broker XM ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.